Media sosial mendadak riuh setelah Prilly Latukonsina memasang status open to work di akun LinkedIn pribadinya setelah mundur dari rumah produksi Cinemaku Pictures. Status tersebut sontak menarik perhatian publik karena biasanya digunakan pencari kerja yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Namun tidak lama berselang, netizen yang budiman menduga langkah Prilly hanyalah bagian dari strategi marketing produk pasta gigi. Dugaan itu langsung memantik kemarahan, terutama dari para pencari kerja yang merasa ruang perjuangan mereka dijadikan bahan gimmick marketing. Gelombang kritik pun membanjiri kolom komentar. Banyak netizen yang berbakti menilai tindakan Prilly tidak menunjukkan empati di tengah kondisi pasar kerja yang sulit. Mereka menyoroti betapa open to work bukan tren lucu, melainkan simbol perjuangan hidup banyak orang. Kekecewaan semakin besar ketika diketahui Prilly justru menerima puluhan ribu respon, sementara banyak pencari kerja sungguhan masih berjuang tanpa kepastian. Di tengah hujatan yang meluas, publik menilai penggunaan isu pengangguran sebagai konten promosi bukanlah langkah bijak dan justru memperlebar jarak antara selebritas dan realitas masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Prilly banyak dihujat oleh netizen karena netizen merasa kalau misalnya campaign open to work yang dibuat oleh Prilly itu hanya sebuah gimmick. Emang bener ya? Gue juga nggak tahu sih. Maksudnya kayak gue juga nggak bisa memastikan 100% kalau itu gimmick. Jadi buat kalian yang para influencer ataupun kalian artis ingin membuat sebuah campaign atau apapun itu, harap lebih transparan lagi. Karena apa? Kalau misalnya ada 10.000 orang yang udah ngehujat, hampir seluruh dunia bakal ngehujat kalian. Apalagi kalau misalnya itu berbau kayak bener-bener hanya gimmick doang gitu loh. Jadi gimmicknya itu terasa 90% gitu. Jadi orang menganggap itu adalah sebuah hal yang negatif. Jadi itu bisa juga buat tombak ke kalian. Entah nanti itu kalian dihujat kah, dirujak, dihina atau diapain segala macam. Mungkin kalian itu nggak mau pikirin sampai ke situ ya, maksudnya nggak bodoh amat gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Prilly dihujat sama netizen gara-gara dia dapat 30.000 tawaran pekerjaan lewat LinkedIn. Kok bisa? Sini gue jelasin. Jadi awalnya si Prilly ada ngepost ginian di IG-nya. Intinya dia ngasih unjuk ke dunia kalau dia tuh open to work di LinkedIn. Dan dia dapetin sekitar 30.000 tawaran pekerjaan. Yang diduga ternyata itu hanya merupakan sebuah campaign. Bisa lihat sendiri di sini tuliskan ambasador produknya sendiri kayak komen gitu. Punten izin zamin ya kak kalau debut langsung ke lab weekend depan aja gimana. Dan banyak orang yang kesel ngerasa si Prilly ini kayak pick me dan near empati. Di saat jutaan orang saling sikut demi peluang 10% yang nyaris mustahil, aksi pamer kontrak band besar dengan kedok open to work ini puncak perilaku pick me yang near empati, sebuah penghinaan tone deaf yang menganggap perjuangan hidup orang kecil hanya sebatas aksesoris konten. Dan nambahin, sudah saatnya UU Periklanan dan Etika Pariwara menyentuh ranah digital. People have to right to know and at is and at. Segitu banyaknya orang yang kesulitan sampai hopeless nyari kerjaan, sekarang malah dijadiin gimmick buat campaign. Too much nggak sih? Gimana guys menurut kalian? Apakah tindakan Prilly ini patut mendapat kritikan? Masih banyak banget teman-teman di luar sana tuh yang masih gak ngeh kalau Prilly cari kerja itu semua tuh hanyalah gimmick marketing. Semua berita yang naik di media itu adalah berita iklan Sensodyne yang dibikin dengan narasi advertorial atau dengan narasi berita beneran. Kalau dilihat dari sisi marketing, ini marketing yang sangat gacor banget karena apa? Dari awareness sampai publicity semuanya dapat dan orang-orang mulai ngomongin soal ini kan. Dan terutama nggak lain dan nggak bukan, itu personal brandingnya si Prilly juga dimainin di sini. Kalau kita lihat dari POV lain, ada yang namanya ethical insensitivity dalam dunia berbisnis. Apa itu ethical insensitivity? Karena dilakukannya dengan cara membawa isu sensitif dalam sosial. Contoh seperti apa? Masalah ekonomi, pengangguran yang lagi marak-maraknya di Indonesia, ataupun kesusahannya sekarang mencari kerja. Dan ini tuh bisa masuk ke ranah penyalahgunaan platform dan konteks profesional karena dia nyari kerja tuh di LinkedIn. Dimana di sini tuh benar-benar tempat orang buat cari kerja dan HR berkumpul untuk mencari orang. Cuman at the end of the day ini bakal balik ke POV masing-masing dari kalian. Jadi kalau kalian ada opini atau pendapat lain bisa langsung komen di bawah, kita diskusi bareng.
Entah itu gimmick atau hinaan ya yang dilakuin oleh salah satu public figure yang ngelakuin open to work yang banyak perusahaan sampai 30.000 perusahaan nawarin dia. Jadi gini ya, menurutku seharusnya ya di mata kuliah waktu kuliah itu kan ada yang namanya etika bisnis ya. Tolong dipahami lagi soal perihal kayak gitu. Secara nggak langsung ternyata banyak juga ya perusahaan yang menutup jalur yang banyak orang yang sekarang itu banyak banget yang pengen kerja, bahkan banyak banget S1, S2, S3. Bahkan buat diriku sendiri aja yang S2 aja agak sulit juga ya untuk ngelamar kerja itu seperti apa. Jadi sebenarnya ada jalur eksklusif ya kalau misalkan kita punya privilege. Jadi kalau menurut kalian kayak gimana? Kalau menurutku sih nggak pantas aja sih ya di suasana yang lagi berat begini, di banyak orang yang lagi susah cari kerja, ada aja public figure gebrakannya, ujung-ujungnya ngeluarin brand, ujung-ujungnya iklan, dan iklan tersebut tolonglah taulah namanya etika bisnis seperti apa. Lu tahu soal Prilly Open Locker di LinkedIn ini? Ternyata itu marketing, bro. Ini gue akan bilang gray area ya, antara berhasil atau tidak. Gue bilang berhasil karena memang ini ngegantiin konsep marketing yang kita tahu. Biasanya artis-artis atau influencer tuh ribut-ribut di Instagram gitu ya, saling tag segala macam, dan endingnya ketebak bahwa itu marketing. Di marketing ini, mereka manfaatin deh tuh LinkedIn, sebuah platform yang dikenal kaku buat ngedapetin atensi dan jadi hook awal. Kapan lagi ada artis open to work di LinkedIn? Hook awal tadi mereka sebarin lah di platform lain dan terbukti berhasil. Awareness-nya gede-gedean banget ya kan. Semua media ngeposting, semua akun influencer ngobrolin tanpa sadar bahwa itu marketing. Padahal ini jelas banget di headline sama di postingannya Prilly bahwa itu brand muncul. Meskipun menurut gua ini berhasil banget, tapi ada missnya juga ternyata. Banyak yang gak srek karena katanya si brand gak peka sama kondisi Indonesia yang lagi susah poker. Menurut gua sih ini disebutnya gray area ya. Jalan keluarnya sebenarnya cukup gampang. Tinggal si brand open locker buat nyari Gen Z atau orang-orang yang mau nemenin Prilly jadi sales. Jadi selain dapat awareness dari Prilly, si brand juga bakal dapat atensi dari para Gen Z karena dia berhasil menciptain image bahwa si brand ini beneran peduli. Karena nggak cuma open locker buat artis atau nyari hire artis doang gitu. Itu sih menurut gua. Kalau menurut lo gimana? Coba tulis di komen. Anjir, gimmicknya nggak lucu anjir. Sebenarnya dia udah dapat kerja sama Sensodyne sebagai brand ambassador. Kemudian dia upload di LinkedIn kalau misalnya dia itu open locker untuk posisi marketing atau sales. Padahal sebenarnya dia udah itu tuh bagian dari marketingnya itu gitu. Maksudnya kan di era yang sulit cari kerja sekarang, masa dia kayak gitu tiba-tiba open locker 30.000 lah tuh tanggapannya pas pertama kali dia posting itu di LinkedIn kan. Sebenarnya tuh aku udah sadar di bagian atas di bio dia itu ada brand ambassador Sensodyne. Mereka udah sadar dia pasti udah dapat kerjasama itu sama si Sensodyne. Nah, yang mengkonfirmasi kalau misalnya hal itu betul itu postingan Instagramnya yang dia bilang makasih kalau misalnya bla 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 bla. Nah, di komentarnya tuh ada komentarnya si Sensodyne. Nah, di situ aku baru klik, oh ini memang betul-betul kerjasama sama si Sensodyne. Nah, makanya aku buat video yang sebelumnya tentang itu juga. Kocak anjir, kocak. Gini guys, Prilly Latuconsina open to work di LinkedIn. Terus yang lucu adalah dia mendapatkan 30.000 tawaran pekerjaan. Nah, komen-komen netizen ini bikin ngakak semuanya. Ada yang bilang kalau begini bukan karyawan memataskan diri untuk bekerja di perusahaan, tapi perusahaan memataskan diri untuk menerima Prilly Latuconsina. Terus juga ada yang komen begini dari para netizen Indonesia, ternyata lapangan pekerjaan di Indonesia itu banyak, cuman kita bukan Prilly, jadi susah. Terus memang kalau misalkan yang terjadi hari ini adalah si Prilly ini memilih bekerja di Sensodyne katanya untuk menjadi offline marketing. Ya, tapi kalau prediksi saya sih memang ini udah ada S3 marketing dari Sensodyne itu sendiri untuk mempekerjakan atau kerjasama dengan Prilly. Sehingga ya kalau misalnya ada Prilly pasti penjualannya melesat. Ini S3 marketing nih. Cuman yang paling penting adalah kalau misalkan ada yang susah mencari kerja, sebenarnya bukan susah mencari kerja, cuman kapasitas diri Anda belum
luar biasa. Kalau misalkan ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, rezeki yang banyak, cobalah untuk meningkatkan kapasitas diri, atau misalkan coba deh untuk lebih terkenal lagi.